kita kembali lagi. Hari ini akan mengangkat salah satu orang yang cukup menginspirasi di Kisah, yakni founder dari Belanjo. Siapakah dia? Dan gimana nih perjalanannya membentuk Belanjo? Yuk kita ulik bersama hanya di Kisah. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Halo, assalamualaikum Bapak. Waduh, terima kasih banget ini kita sudah diizinkan untuk ngobrol banget. Oke, pemirsa, jadi mungkin teman-teman yang mungkin yang sering lewat Pak ya di jalan-jalan apa ini Pak? Jalan Samsudin Uban. Samsudin Uban. Kita Sari. Iya, dan sering mungkin lihat spanduk gitu Pak ya, Ridit Industri. Ridit Industri. Iya, penasaran mungkin apa sih sebenarnya Ridit Industri itu? Nah, inilah ownernya. Mungkin Bapak boleh share sedikit nih Pak, Ridit Industri itu apa sih? Jadi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Pak Jodin Sidi. Saya merupakan CEO founder dari PT Ridit Industri Indonesia. Oke, jadi PT Ridit Industri Indonesia ini sebenarnya punya tiga divisi ya, divisi usaha ya. Tapi yang paling utama itu kita sekarang lagi ngeluarin produk, yaitu sebuah aplikasi namanya Belanjo. Nah, ini sering dengar tuh Belanjo apa sih gitu kan ya. Jadi Belanjo ini sebuah aplikasi atau platform, yaitu belanja online Kota Jambi. Jadi dia aplikasi yang digunakan untuk belanja kebutuhan dapur. Nah, jadi sayur, bumbu, daging, kemudian kalau sampai furnitur. Jadi spesialnya dari kita itu lengkap. Nah, jadi misalnya dari sayur hingga furnitur. Di situ juga ada produk kecantikan, ada fashion, ada juga di situ, ada juga mungkin kebutuhan untuk alat untuk anak dan sebagainya. Jadi memang di Belanjo ini kita bagaimana mengeluarkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selain Belanjo, ada juga tuh kita lab software dan juga lab robotika. Nah, lab software itu tergerak di pengembangan softwarenya, dan lab robotika lebih ke pengembangan robotik. Jadi Ridit Industri itu secara umum yaitu Software and Robotic Development Center. Produknya ada tiga, yaitu lab dari Belanjo, kemudian lab software dan juga lab robotika. Jadi seperti itu. Jadi Ridit Industri itu di dalamnya terdapat tiga bisnis Pak ya? Tiga bisnis, ya, yaitu Belanjo, lab software dan lab robotika. Tapi yang lebih kita sekarang tonjolkan itu adalah Belanjo, yaitu aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena Belanjo ini istilahnya bisnis ke customer, kita langsung memberi manfaat kepada masyarakat. Gitu. Kalau lab software dan lab robotika ini lebih ke bisnis atau bisnis to bisnis. Jadi kita lebih ke bisnis lain yang membutuhkan aplikasi atau robotika. Jadi seperti itu. Oke, mungkin boleh mau masuk ke dalam, ada timnya. Boleh banget. Kita akan ngobrol banyak dengan Pak Fajar terkait gimana nih perjalanan membangun Ridit ini dari Belanjo, robotika dan software itu ya. Semuanya kita bahas bersama. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Semuanya. Halo, Mas, Mbak. Assalamualaikum. Jadi di sini ini adalah tim untuk marketing dan juga tim promosi gitu ya. Nah, jadi di sini memang industri itu memang bergabung dengan Belanjo, dengan robotika, dengan software. Jadi pengembang software, nilai software itu juga pengembang Belanjo. Jadi di sini saya lihat kita sapa dulu. Iya.
Aduh, Pak, saya juga mau tanya nih Pak, awalnya membentuk Rintik itu gimana? Oke, jadi bicara soal reading industry ya, jadi memang saya ini memang termotivasi dengan para tokoh yang luar biasa, mungkin bisa dikatakan orang kayak ini saat inilah gitu ya, di di Amazon ya, kemudian Tesla, Elon Musk gitu. Jadi memang dari situ kita ngerasa berarti bisnis di bidang ini itu potensinya sangat besar untuk menghasilkan istilahnya penghasilan gitu ya, karena orang-orang kaya kan misalnya itu tuh dari segi marketplace atau e-commerce penjualan gitu ya, tapi berbasis aplikasi belanja. Jadi dasarnya dari situ. Kemudian kalau untuk teknologi di software-nya itu kita lebih ke siapa sih tokoh yang atau mengembangkan software, bisa kita punya Microsoft, mungkin kan Bill Gates gitu kan, atau Apple, Steve Jobs. Jadi tokoh-tokoh yang memang sukses di bidang teknologi, kita start. Kita coba buka usaha yang mengarah ke sana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau Elon Musk ini lebih ke robotika dan software kan. Nah, jadi kita para tokoh-tokoh ini kita berikan perusahaan dalam tempat misalnya ini, karena masih istilahnya masih awal startup lah gitu ya. Jadi istilahnya kita memang basicnya teknologi, suka teknologi, kita lihat tokoh siapa yang istilahnya yang kita buat produknya sama seperti itu. Jadi itu awalnya Pak ya? Iya. Terlebih sekarang itu, sekarang ini kita kan masuk di yang society 5.0 Pak. Iya. Jadi kalau gitu bisnis pun harus bisa beradaptasi Pak ya. Betul, iya. Jelas, karena gini, mungkin perkembangan 4.0 ya, industri 4.0 ya, itu berkembang mungkin lebih kenal di Jakarta gitu kan, atau mungkin di Jogja, Surabaya, dan sebagainya. Tapi ternyata orang Jambi bisa juga loh, gitu loh. Kita bisa juga loh, kita membuat startup sendiri gitu kan, kita ngembangin yang dimana industri 4.0 itu kan lebih cenderung ke robotika, software, aplikasi, startup gitu kan. Nah, kita coba nih buat dengan PT Rintik Indonesia. Jadi orang Jambi bisa juga kok. Jadi founder semuanya itu, Bapak sendiri Ya. dan yang lain? Untuk yang di industri ini saya sendiri tentu saja dengan tim-tim di sini semua tim ini terlibat, karena memang saat ini kan sistemnya apa ya, semua adalah CEO ya. Semua ini terlibat dalam pengembangan perusahaan ini. Jadi nggak ada istilahnya saya yang memiliki, semuanya punya memiliki dari belanja atau software atau semuanya PT. Mungkin saya juga penasaran gimana sih cara menggunakan aplikasi belanja itu. Oke, boleh. Mungkin Boleh. sama Bapak dan juga dijelaskan nih gimana cara proses bekerjanya Pak. Oh iya. Boleh. Nanti kita coba order nih, kita kasih belanja. Ada banyak sih produknya. Tapi kok banyak diskon loh, istilahnya nanti. Lebih banyak diskon dan juga hadiah. Tentu saja di belanja itu nanti ada hadiah yang menarik yang setiap order pasti kita kasih hadiah gitu. Dan juga ada voucher untuk di bulan Desember ini, setiap pembelian 10 kali itu gratis minyak goreng. Lagi malam-malam. Benar, lagi malam. Nah, mungkin belanja sudah ada Instagram Pak? Sudah ada, itu belanja official. Belanja official. Jadi Bisa bisa lihat. diakses belanja official. Ya, dan yang lainnya juga sudah ada Pak ya? Ya ada Rintik_Industries untuk di Rindiknya, kemudian ada laptop fair, dan ada juga laptop. Setiap divisi kita punya Instagram. Iya, boleh lihat di bawah. Dan buat masyarakat Jambi yang mau tahu apa sih belanja itu, apa sih Rintik Industri itu, boleh banget langsung follow IG-nya. Apa tadi Pak, boleh diulangi lagi? Rintik_Industries, kemudian ada lab robotika, ada lab software, dan ada belanja official. Iya, langsung aja follow Instagram-nya, lihat promo-promonya. Iya Pak ya. Oke, kita sambil Pak melihat gimana cara order belanja, boleh? Oke, boleh. Manusia kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Cara penggunaan aplikasi Belanjo sendiri sangat mudah sekali. Pertama-tama, Anda harus download terlebih dahulu aplikasi Belanjo di Play Store. Kemudian untuk penggunaannya hampir tidak jauh berbeda dari aplikasi belanja lainnya. Pilih keperluan Anda, kemudian nantinya akan keluar list harga dan waktu pengambilan. Pak, saya setiap pesan nih Pak selalu penasaran. Kalau saya order nih, gimana sih proses selanjutnya? Oke. Nah itu gimana tuh Pak? Oke, kan kita tadi udah coba order ya. Jadi kalau order itu biasanya kita ada notifikasi. Jadi setiap ada yang order itu selalu ada nah, seperti ini. Oh, gitu. Nah ini ada orderan masuk ini. Nah setiap ada orderan masuk, nah kita bisa lihat tuh kira-kira list produk apa sih yang mereka order gitu ya. Nah di sini ada kita lihat nih ada dia pesan tempe daun besar, ada kerang, ada ikan mata besar. Nanti setiap orderan ini nanti akan dikonfirmasi bahwa orderan ini sudah diproses. Nanti dari admin itu akan menghubungi ya, setiap yang pelanggan yang order itu dan kita informasikan ada yang mau ditambah lagi apa enggak sih. Nah, gitu. Jadi apa yang mau ada yang mau dirubah atau ada enggak sih yang enggak sesuai dan sebagainya. Itu membangun relasi kepada pelanggan sebenarnya seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat masukan ya. Ini kita bisa di sini rating dari masyarakat yang sudah coba, ya kan, sudah coba aplikasinya. Nah ini contohnya ada dari alhamdulillah rekomend buat teman-teman yang nggak mau ribet belanja keluar rumah. Gitu. Berarti kita lihat di sini aplikasi ini memang memberikan dampak sosial atau masyarakat ini merasa terbantu dengan aplikasi. Bahkan mereka berani merekomendasikan. Nah, sedangkan merekomendasikan ini kan pasti butuh pertimbangan juga kan, apakah ini terpercaya, apakah ini memang memberi manfaat atau tidak. Nah, masya Allah, alhamdulillah aplikasi ini membantu. Nah, sebenarnya respon seperti inilah yang membuat kita jadi terus berkembang, semangat gitu. Oh, ternyata masyarakat ini antusias ya terhadap aplikasi kita ya gitu. Dan kalau ada yang memberi masukan juga kami semangat juga, kita senang juga. Oh, ternyata di bagian ini yang harus kita perbaiki, bagian harus diperbaiki. Justru mereka lah yang membangun kita gitu. Iya benar. Nah tadi kita balik lagi nih Pak, kan orderan sudah masuk, kemudian apa lagi tuh? Setelah order masuk, nanti dari tim produk kita itu menyiapkan produknya. Melis dulu produknya apa aja yang mau diorder, kemudian nanti diserahkan kepada tim packing, mereka akan packing produknya. Kemudian setelah itu kita quality control lagi, kita cek lagi semuanya. Setelah udah pas, baru produk kita bawa dan antarkan kepada pelanggan. Mulai dari Pak ikutan packingnya juga kan, saya penasaran nih. Oh iya, boleh. boleh. Oke, kalau gitu kita ikuti aja gimana ya cara packing dan memilih quality control tadi kayak Pak Fajar. Iya. Oke, ayo. Ini gimana nih Mbak? Apa nih harusnya? Ini kita bantu Mbak, ada lagu-lagunya. Begitu. Oh ini Mbak ya? Oh di wrapping dulu berarti? Oke Mbak? Oh, boleh.
cekernya memang udah dipotong Mbak ya? Ya, kalau kita kalau ceker, kita pasti kita potong nggak? Udah dipotong. Jadi memang nerimanya udah bersih ya, udah Iya. dicuciin, dipotong. Ya, jadi bisa langsung dimasak atau di kulkas ya aman kan? Aman ya. Wah, enak banget, praktis banget. Ada itu gimana nih Mbak? Itu kita tadi nggak? Dari belanja. Nah, ini semuanya ya, ini per customer berarti ya. Iya, customer. Makasih ya Mbak Dia. Oke Pak, kita kan udah nih mengetahui sedikit lah mengenai profil dari Belanjo dan Ridik lah Ridik Industri. Tapi kita belum tahu banget nih CEO foundernya Pak Fajar sendiri. Boleh kasih tahu kita Pak? Oke, jadi saya kenalkan ulang lagi ya. Jadi nama saya Fajaruddin Sidik. Jadi Ridik Industri itu merupakan nama panjang saya juga, itu Fajar Rudin Sidik atau Ridik ya, Fajar Ridik ya lebih kenal ya. Jadi Ridik ini awal saya bentuk itu di tahun 2015. Tapi nggak dimulai dari situ. Jadi saya lulusan dari SMK Negeri 3 Kota Jambi, kemudian saya ambil kuliah di Stikom atau sekarang berubah nama jadi Unama ya, jurusan sistem komputer. Jadi sistem komputer itu memang lebih fokus atau lebih khusus itu di software dan robotika. Dan kebetulan saya waktu itu menjadi ketua UKM dari UKM robotika dan juga ikut beberapa kompetisi di robotika itu khususnya di kontes robot pemadam api. Nah, pada saat ikut kontes pemadam api itu saya lihat kok pada saat kita membuat robot tapi kok nggak pernah ada implementasi gitu. Jadi robot pemadam api ini diadakan berkali-kali tapi kok nggak ada realitanya sebuah perusahaan yang akhirnya mengembangkan gitu. Jadi dari situlah saya muncul sebuah ketertarikan gitu di robotika. Oh, ternyata memang di Indonesia ini tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang robotika dan software gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan bersama teman-teman untuk membuat Ridik Industri ini. Nah, setelah Ridik Industri ini dibuat, berkembang dan banyak juga klien mereka mengusulkan sebenarnya kenapa nggak buat produk sendiri sih gitu. Kenapa kok lebih ke membuatkan aplikasi untuk perusahaan. Memang kita membantu perusahaan itu berkembang, tapi di sisi lain sebenarnya kita butuh nih sebuah aplikasi yang menjadikan profil kita jadi lebih kuat. Yaitu dari situlah akhirnya kita membuat Belanjo. Nah, Belanjo ini merupakan salah satu bentuk dari bahwa orang Jambi atau kita Ridik Industri itu mampu membuat aplikasi, sehingga kita buatlah aplikasi Belanjo ini sebagai tempat kita juga untuk portofolio kita juga sebenarnya. Tapi setelah kita buka kurang dari 1 bulan itu udah mencapai 700-an orang install dan sekarang udah 1000 lebih. Wah, di sini berarti saya lihat sebenarnya masyarakat ini butuh ini tentang aplikasi Belanjo ini. Jadi dari kebutuhan masyarakat kita coba gali apa sih lebih spesifik yang mereka butuhkan, seperti apa sih produk-produk yang mereka butuhkan, apakah sayur, apakah kemudian kebutuhan keluarga. Ternyata memang benar kebutuhan sayur, kemudian keluarga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari mulai situ kita mulai untuk serius nih di Belanjo dan membuat aplikasinya lebih baik lagi, dan juga yang jelas kita terus untuk menambahkan kategori produknya. Jadi bukan cuma sayur, tapi sekarang kita lebih banyak lagi, mulai dari sayur, sembako, kemudian alat kecantikan, kemudian furnitur, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ sebenarnya dari sekolah tadi yang SMK 3, kemudian kita masuk ke kampus kita ikut kompetisi robotika. Ternyata nggak ada perusahaan yang bergerak di bidang robotika ini secara khusus. Akhirnya kita bangun Ridik Industri berkembang jadi software dan robotika waktu itu ya. Dan sekarang softwarenya membuat portofolio, yaitu membuat produk yang jenisnya bisnis to customer atau lebih ke customer langsung, yang kita kasih nama Belanjo online Kota Jambi, seperti itu.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jadi masyarakat Pak untuk startup ini beneran nggak sih ada yang apalagi kayak robotika itu? Ya. Itu fungsi untuk masyarakat apa ya gitu? Pasti Oke. masyarakat bertanya seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang membuat Bapak berani mengambil resiko itu? Dan kemudian gimana nih merubah stigma masyarakat yang ini tuh beneran bisnis startup itu nggak cuma sekedar tren aja loh, tapi memang masyarakat sebenarnya membutuhkan itu ya. Oke, jadi itu memang pertanyaan yang menarik ya, yang bisa jadi memang semua orang pertanyakan, termasuk mungkin orang terdekat kita atau orang tua juga sempat tanya, kamu tuh kerja apa sih gitu kan, istilahnya robotika, bahkan lingkungan sekitar mungkin robotika, software, belanja ini apa sih gitu ya, dan pasti tentunya ada resiko gitu ya, dan bisa dikatakan sebuah perusahaan itu adalah startup ya, itu karena dia punya resiko yang tidak menentu gitu. Makanya dia dikatakan startup gitu. Udah pasti ada resiko. Seperti halnya waktu itu Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan sebagainya, mereka mengatakan mereka sebagai startup, atau Gojek juga mengatakan startup karena memang sebelumnya bisnis di bidang itu belum ada dan mereka mulai ngebangun dan di situ ada teknologi di dalamnya. Nah, makanya itu memang kalau dikatakan resiko ada. Terus kenapa kok akhirnya saya berani gitu ya ngebuka belanja dan lab software dan lab robotika ini. Yang jelas, yang pasti ada orang yang kita testimoni pastinya kan. Ada nggak sih perusahaan yang sukses di bidang itu gitu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya mungkin di Kota Jambi itu nampak suatu hal yang baru. Tapi kalau di Jakarta atau mungkin di Silicon Valley ya, itu udah menjamur perusahaan seperti ini. Dari kita lihat suksesnya mereka seperti Amazon. Kita coba lihat Amazon. Begitu suksesnya dia membangun Amazon, membangun Blue Origin yang itu menjadi roket ya, membuat roket. Mereka sukses kok gitu. Mereka sukses bahkan menjadi orang terkaya di dunia gitu. Berarti di situ kita lihat model bisnis ini sebenarnya istilahnya memang menghasilkan gitu loh. Kita lihat di situ menghasilkan dan memang baru, sehingga stigma masyarakat ini adalah sesuatu pola hidup yang baru, kemudian ini pasti banyak resiko gitu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, ini adalah peluang gitu. Ini adalah peluang, apalagi di awal-awal pembangunan Kota Jambi ini, di awal-awal pengembangan startup di Kota Jambi ini, kita bisa menjadi bagian atau salah satu atau bersama teman-teman yang lainnya itu menjadi awal untuk membangun Jambi dari sudut pandang teknologi gitu. Nah, kalau kita lihat di Jakarta mungkin sudah ada Sayur Box, sudah ada Tani Hub yang sudah terbukti sukses di sini gitu. Apalagi belanja ini kebutuhan keluarga ya, kebutuhan sayur, sembako dan sebagainya yang sudah pastinya itu bakalan dibeli oleh masyarakat. Cuman memang tantangannya bagaimana membuat pola mereka yang awalnya manual menjadi aplikasi gitu ya. Jadi kalau dikatakan beresiko, pasti beresiko, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko itu dan menjadikan resiko itu menjadi sebenarnya peluang gitu. Seperti beberapa orang katakan di suatu tempat yang memang ada masalah atau apa, itu biasanya akan keluar miliarder baru. Nah, dari mana? Dari melihat peluang gitu. Oh, kita melihat peluang di Jambi ini masih belum banyak pemainnya di belanja online. Nah, kita coba buka belanja online gitu. Dan belum banyak yang membuka robotika, kita buka. Nah, robotika ini awalnya kita memang pelatihan robotika. Kita sempat kerjasama dengan Al-Azhar. Kemudian ada jadi eskul ya waktu itu ya, eskul untuk robotika. Namun karena pandemi banyak juga akhirnya beberapa yang kita rubah model bisnisnya.
Jadi lab robotika ini sekarang lebih fokus ke pengadaan atau penyediaan komponen robotika. Jadi kita menyediakan itu beberapa komponen robotika yang bisa dibeli, kita mensuplai. Itu berawal juga dari kegelisahan kita waktu mengembangkan ikut kompetisi robot di kampus. Membeli komponennya itu susahnya setengah mati, susah kita nyari komponennya gitu. Sebenarnya peluang gitu, tapi memang belum banyak dilihat ya. Tapi kalau seandainya pengembangan robotik atau IoT itu udah banyak, udah banyak pengembangnya, otomatis ini menjadi kalau sekarang yang jadi satu-satunya dan di lab robotika ya menjadi satu-satunya penyuplai komponen robotik di Kota Jambi seperti itu. Ini peluang sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat Mas Fajar tuh seorang visioner yang tentunya. Jadi beliau juga mempunyai visi yang tentunya juga membangun tim kita itu terus semangat. Karena kenapa? Banyak sih tantangan yang harus kita lakukan, kita lewati tentunya dengan persaingan beberapa perusahaan yang sejalan dengan bisnis kita. Jadi ada beberapa titik tentunya di mana kita ngerasa kita harus berinovasi. Cuma kembali lagi Pak Fajar merupakan seorang visioner dan terus berinovasi, memberikan ide, memberikan semangat untuk kita tentunya agar kita terus bisa berjalan dan berkembang seperti itu. Nah, Mas Fajar itu memang seseorang yang berprestasi, itu yang pertama. Dikarenakan beliau juga telah terpilih yaitu menjadi salah satu perwakilan daripada Universitas Dinamika Bangsa yang dulunya Stikom, yaitu mengikuti kontes lomba-lomba robotik. Nah, jadi memang di Jambi tentunya belum banyak yang mengetahui robotik itu bagaimana dan lain seperti itu. Nah, beliau juga sudah mempunyai bakat. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu setelah beliau lulus kuliah, beliau menggunakan jasa pembuatan aplikasi, namun secara freelance waktu itu. Jadi melihat banyaknya permintaan, jadi beliau mencari tim gimana kalau kita membuat perusahaan aja seperti itu. Hingga pada akhirnya dikit demi sedikit, karena memang custom aplikasi ini kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi range waktunya dalam 1 tahun itu kita tidak bisa menentukan kira-kira berapa kebutuhannya, namun kita bisa menargetkan seperti itu sih. Itu sih tantangan yang dihadapi oleh Pak Fajarudin. Dan beliau sejauh ini telah berhasil menjadi penguat di saraf. Iya, betul sekali. Dan sampai dengan saat ini akhirnya kita coba terus berkembang, kita membangun relasi baik itu dari sisi pemerintahan, perusahaan, dari sisi manajemen eksekutif dan lain. Beberapa juga masukan dari kolega-kolega kita coba membangun ide-ide yang ada hingga pada akhirnya kita coba masuk yaitu ke B2C, yaitu business to customer. Kita menciptakan sebuah produk yaitu Belanjo seperti itu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Memang lahir dari keluarga yang sederhana. Kita memang keluarga ini lebih ke petani sebenarnya, petani sawit. Nah, jadi memang kita kalau saya ini memang lahir di Lampung, cuman pindah ke Sungai Bahar, tepatnya Sungai Bahar Unit 9 di Desa Tanjung Harapan. Nah, jadi saya besar di sana, saya sekolah SD di sana, SMP di sana, barulah SMA di sini. Jadi kalau dari basic keluarga sebenarnya bisnis ada juga. Jadi orang tua ini memang lebih ke jualan ya, mengajarkan dari kecil itu jualan karena orang tua jualan. Jadi kita lihat bagaimana orang tua ini jualan juga gitu. Jadi dari situ saya lihat gini toh caranya berjualan gitu, di usaha. Tapi lebih fokusnya memang orang tua ini lebih ke petani, yaitu mengelola sawit, rebah sawit, lebih ke arah situ. Tapi memang gimana ya,
ketertarikan saya terhadap teknologi, kemudian terhadap elektronika ya kalau dulu ya, itu sangat besar sekali. Jadi waktu sekolah juga saya sempat ikut lomba fisika gitu. Nah, dan di situ alhamdulillah saya dapat juara. Berarti saya lihat, oh berarti saya ada passion nih ke sini, ke fisika ini. Kemudian saya di SMA juga alhamdulillah ikut di SMP dulu ya. Di SMP ini saya juga sangat tertarik dengan yang namanya elektronika dan juga komputer dan sebagainya. Nah, jadi berarti fashion saya lebih mengarah ke komputer dan elektronika gitu. Tapi kalau dari keluarga itu memang keluarga pengusaha, ya ada pengusaha ya, jualan tadi, dan juga lebih spesifiknya kita ke petani sawit sih sebenarnya gitu. Mas Fajar itu memang seseorang yang berprestasi, itu yang pertama, dikarenakan beliau juga telah terpilih yaitu menjadi salah satu perwakilan daripada Universitas Dinamika Bangsa yang dulunya Stikom, yaitu mengikuti kontes lomba-lomba robotik. Nah, jadi memang di Jambi tentunya belum banyak yang mengetahui robotik itu bagaimana dan lain seperti itu. Nah, beliau juga sudah mempunyai bakat. Nah, kemudian seiring berjalan waktu setelah beliau lulus kuliah, beliau menggunakan jasa pembuatan aplikasi, namun secara freelance waktu itu. Jadi melihat banyaknya permintaan, jadi beliau mencari tim, gimana kalau kita membuat perusahaan aja, seperti itu. Hingga pada akhirnya dikit demi sedikit, karena memang custom aplikasi ini kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi rentang waktunya dalam 1 tahun itu kita tidak bisa menentukan kira-kira berapa kebutuhannya, namun kita bisa menargetkan seperti itu sih. Itu sih tantangan yang dihadapi oleh Pak Fajarudin. Waktu 2015 itu berawal dari ya rumah kontrakan gitu ya, dan juga pasti kendalanya itu di permodalan yang jelas itu ya. Kita nggak punya modal dan sebagainya, dan nggak punya manajemen gitu istilahnya gitu ya, nggak punya pengalaman yang lebih banyak di situ. Itu sebenarnya awal bangun itu memang kendala sangat banyak sekali, mulai dari waktu itu ya gimana hasil ini untuk gaji tim itu aja susah banget waktu itu ya, untuk bagaimana gaji tim, kemudian untuk operasional dan sebagainya. Wah, ini sangat ternyata usaha tuh seperti ini gitu ya. Oh, kita ngerasa, saya kira usaha tuh waktu awal ya, ternyata tinggal buka usahanya, jalan, selesai gitu. Ternyata enggak. Ternyata banyak sekali yang harus kita lewati, mulai dari kita tidak tahu bagaimana perpajakan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita udah jadi PT kan, otomatis udah fokus itu. Kemudian bagaimana caranya mengelola keuangan, operasional, itu kendala kita sih sebenarnya lebih gitu. Dan juga yang salah satu kendala ini SDM, yang jelas SDM di sumber daya manusianya. Yang kita tahu di bidang software, komputer ya, di elektronika, di robotika ini orangnya sedikit. Apalagi di kota Jambi, itu sangat sedikit sekali yang benar-benar fokus masuk dan paham di situ ya. Itu kendala saya sih, karena pada saat kita hiring orang kadang kita mau cari tim yang benar-benar bisa develop gitu. Dan itu kalau di Jambi, karena itu masih kategori baru, kita kesulitan gitu. Nah, itu kendalanya dari segi permodalan yang jelas. Yang kedua tuh dari segi SDM-nya gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa survive dari situ dengan cara waktu itu saya membuka kursus sendiri. Karena kita nggak punya tim, akhirnya saya membuka kursus dengan cara membentuk tim itu sendiri gitu. Pada saat orang belum tahu nih bagaimana cara membuat aplikasi develop, mungkin di kampus sudah ada, tapi memang butuh dikembangkan lagi ya. Nah, itu saya membuka kursus juga gitu. Nah, di kursus itu bagaimana kita ikut membimbing mereka untuk jadi lebih paham lagi gitu. Jadi kalau dari permodalan yang jelas bagaimana kita memanajemen keuangan sih sebenarnya. Itu butuh pengalaman sebenarnya kan. Kita semakin lama kita lebih bisa mengelola keuangan dan bisa nutupi operasional, bisa gaji tim dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Harapan untuk Pak Fajar dan Belanja. Oke. Harapannya dari kita tentunya agar Pak Fajar terus visioner dan membangun kita secara pribadi, baik itu secara rohani
maupun juga secara jasmani, dan juga untuk perusahaan ini terus maju berkembang dan dapat menjadi inovasi, yaitu membangun Jambi tentunya. Karena kita juga berharap Jambi ini bisa dilihat dari provinsi lain bahwa kita tuh bisa seperti itu. Saran untuk pengusaha-pengusaha di luar sana, khususnya orang yang ingin memulai bisnis di dunia digital, startup lah khususnya, apa mungkin dari Bapak, apa sih yang harus dilakukan gitu? Oke, yang jelas yang perlu dilakukan pertama kali itu bukan action dulu ya. Kalau dari saya sih sebetulnya lebih ke riset dulu. Sebaiknya lihat data dulu, kemudian lihat data apakah di wilayah itu memungkinkan untuk dikembangkan usaha itu, baru setelah itu action. Karena banyak orang yang dia langsung action membuat aplikasi dan sebagainya, dan itu bisa langsung tutup karena mereka nggak riset terlebih dahulu. Karena apa? Karena riset itu perlu. Dan juga pada saat kita membangun sebuah perusahaan itu ibarat kayak kita tuh punya anak gitu. Jadi satu perusahaan itu satu anak. Bagaimana kita menjaga anak ini, kita memelihara, kemudian apa ya istilahnya memberikan nafkah lah istilahnya gitu kan, itu di awal-awal ya. Itu pasti bakalan berat. Bagaimana kita merawatnya, terus membesarkannya seperti itu. Yang jelas yang pertama lakukan survei, kemudian hati-hati juga dalam mengambil tindakan dengan gegabah, lihat pasar. Apa sih yang dibutuhkan oleh pasar? Itulah yang kita buka, itulah yang kita kembangkan. Nah, pada saat pasar itu membutuhkan contoh seperti ini. Pada saat kita membangun belanja itu kita lihat dari waktu pandemi. Pada saat pandemi kita lihat hampir semua pintu pengeluaran kita tutup. Kita belanja baju, kita tahan dulu lah beli baju gitu kan. Kita mau beli barang-barang yang lain itu kita tahan dulu, kita rela tahan. Tapi ada satu pintu pengeluaran yang pasti nggak bisa kita tutup, yaitu bahan pokok. Nah dari situ bahan pokok, sayur, sembako dan sebagainya itu satu pintu transaksi yang nggak bisa ditutup gitu kan. Nah disitulah berarti disinilah peluangnya. Jadi riset pasar, lihat peluang, kemudian baru kembangkan aplikasi itu, dan intinya yaitu terus semangat dan satu lagi konsisten. Nah banyak yang kita buka nggak konsisten gitu, tapi memang dalam artian konsisten dengan idenya, tapi harus perlu fleksibel juga gitu. Jangan terlalu kaku. Aku pengennya buatnya seperti ini, ternyata pasar nggak begitu, gitu kan, itu bahaya juga gitu. Dan ini apa? Pada saat kita mau berinovasi itu jangan, kalau kita mau membuka usaha di bidang startup ya, jangan terlalu muluk-muluk dulu gitu. Mulailah dari memecahkan masalah dari masalah kita sendiri gitu. Apa sih masalah kita? Contohnya kalau saya kemarin itu gimana belanja ini jadi lebih mudah karena saya habis melahirkan, kemudian saya harus belanja gitu. Nah pada saat saya harus belanja seperti itu, otomatis saya nggak punya waktu, nggak tahu juga belanjanya kan. Di situ kan masalah saya nih, dari masalah pribadi kita coba kembangkan, kita coba riset, dan itu intinya itu sih, kita lebih banyak riset juga. Manusia kuat